Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ayat am khalaqus samawati wal ard. Di ayat itu Allah menceritakan kalau Tuhan-Tuhan yang kamu anggap Tuhan itu sebagai Tuhan, misalnya Lata, Uzza, Manat, nggak apa-apa kata Allah. Tapi kata Allah, saya minta bukti prestasi mereka apa kalau sebagai Tuhan itu. Apakah pernah ikut menciptakan langit bumi? Atau kalau nggak bisa menciptakan urun kata Allah, urun semen sak-sak kata Allah, penting urun. Sehingga logika lalu terbangun, prestasinya apa? Tuhan-Tuhan yang kami tuhankan itu. Kata Allah, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Kalau mereka Tuhan, tunjukkan prestasinya ke saya kata Allah. Apakah mereka terlibat dalam penciptaan langit dan bumi? Atau kalau enggak bisa menciptakan 100%, kata Allah setidaknya urun. Ya tadi urun semen, am lahum syirkun fis samawati. Syirkun maknanya urunan. Lalu ketuhanan berhala, Uzza dan sebagainya batal karena ayat ini. Orang kafir berpikir, wah ini tidak Tuhan karena nggak punya prestasi apa-apa. Lalu mereka secara ekstrim malah berpikir ateisme, tidak mengakui adanya Tuhan. Kalau nggak diakui adanya Tuhan, berarti alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Logikanya berarti begini, hadhil maujudat khalaqahal adam. Langit yang karuan wujud, bumi yang karuan wujud, hewan-hewan yang karuan wujud, matahari, rembulan, lautan semuanya wujud. Kemudian semua maujudat ini dirumuskan khalaqahal adam, diciptakan oleh ketiadaan. Pertanyaannya adalah ma huwal junun asyaddu min hadza? Kegilaan apa yang lebih parah ketimbang ini? Karena sesuatu yang wujud dimulai dari sesuatu yang tidak wujud. Berarti sama dengan mengatakan hadhil maujudat khalaqahal adam. Semua yang enggak ada ini diciptakan oleh sesuatu yang enggak ada. Jadi semua yang ada diciptakan oleh sesuatu yang enggak ada. Maka Quran ketika ngetikan am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah kalian semua atau mereka semua diciptakan min ghairi syai'in, min ghairi khaliqin maujudin. Saya ngecek di beberapa tafsir termasuk bukan kitab tafsir tapi maknanya sama seperti di Ihya. Masa alam raya seindah ini, seeksistensi ini, senyata ini kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Mereka akhirnya mikir, ya harus diciptakan oleh sesuatu yang ada. Nah karena sesuatu yang ada ini posisi pencipta, maka harus berstatus super. Nah super ini oleh ulama dibahasakan wajibil wujud. Maka zat yang menciptakan ini namanya zat sing wajibil wujud. Lalu wajibil wujud ini oleh Islam disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa fasihnya Quran bikin logika? Atau orang yang jadi Tuhan itu yang mengklaim sebagai Tuhan? Itu juga mungkin, yang penting mewujud. Siapa itu? Fir'aun. Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Dia sudah sah dari segi dia wujud. Namanya orang wujud punya eksistensi mungkin berkreasi. Saya ulang lagi, namanya orang wujud punya eksistensi tentu mungkin berkreasi. Tapi pertanyaannya begini, ketika Musa tanya, pertama ditanya Musa, lalu kamu kalau menyembah selain saya, nyembah siapa? Kata Musa, Rabbul Alamin. Siapa Rabbul Alamin? Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit bumi. Terus kata Fir'aun, tidak jawab, manggil Haman. Haman, kamu kan arsitektur. Coba ibnili sorhal ali abluhul asbab. Ya Haman ibnili sorhal ali abluhul asbab. Bangunkan sebuah piramida yang tinggi. La'ali at-tali'u ila ilahi Musa. Saya ingin melihat Tuhannya Musa. Lalu kemungkinan Tuhan di bumi, kata Fir'aun, ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Kemana-mana saya melihat yang jadi Tuhan saya. Musa ngerti kalau Fir'aun ini pekok cara bahasa Jawa itu menerangkan sifatnya Allah itu dengan sifat yang sederhana, tapi justru dengan sederhana ini Fir'aun tidak bisa jawab. Terus Nabi Musa ganti argumentasi, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin, yang nuhani nenek moyang kamu, leluhur kamu. Itu terperangah, kagetnya bukan main Fir'aun. Karena para umatnya, para punggawanya lalu berpikir, kalau ini Tuhan, berarti buyut-buyutnya enggak ada Tuhan, kan Tuhannya datang terlambat.
Makanya Pak Jokowi kalau dituduh PKI gak terima. Saya ini lahir tahun berapa gitu. Pas ada PKI itu masih 4 tahun. Masa ada PKI balita? Ini enggak, ini ada Tuhan balita, Tuhan terlambat. Pertanyaannya adalah kalau Fir'aun itu Tuhan, lalu bapaknya, mbahnya, buyutnya Tuhannya siapa? Makanya ketika Allah disifati Nabi Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin, yang nuhani nenek moyang kamu, itu kagetnya bukan? Dan semenjak itu banyak punggawa Fir'aun yang iman. Ini yang akhirnya nanti jadi waqala rajulun mu'minum min ali fir'auna yaktumu imana. Atau yang menjadi ayat wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Kenapa mereka menjadi iman? Karena logika Fir'aun Tuhan itu gugur, runtuh. Bisori fil hujjah, dengan logika yang sangat transparan. Jadi ini perlu belajar tauhid.